Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Satria Nugraha dengan NPM 233510014. Di sini saya akan membuat video untuk UAS, yaitu menjelaskan pertemuan materi 1 sampai pertemuan terakhir. Yaitu untuk materi pertama, di sini kita belajar menggunakan PySpark. Pertama di sini kita menginstal PySpark-nya dulu. Lalu kita import pustaka yang dibutuhkan, yaitu PySpark SQL. Dan kita initially Spark Session itu menggunakan name ini agar namanya menjadi modul 1 pengenalan PySpark dan berjalan di lokal komputer. Di sini PySpark yang kita gunakan adalah versi 4.0.3. Yang kedua, pada sel kedua di sini kita akan membuat sebuah data untuk log servernya, yaitu ada log 001, 234 dan juga itu sebagai log ID. Ini juga ada IP address-nya, ada request path itu get post dan status kodenya dan juga timestamp dan response size KB. Lalu di sini ada perintah untuk menampilkan struktur skema datanya, yaitu ini, dan juga menampilkan isi dari data frame yang berupa tabel yang sudah kita buat pada ini tadi. Dan juga di sini ada perintah untuk menampilkan ringkasan statistik pada kolom size yang count-nya itu ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4 dengan rata-rata 315 dan STD di EV-nya itu 362,721196 dan angka terkecilnya itu ada di 50 dan terbesar 8,5. Untuk materi pertemuan kedua di sini kita menggunakan Linux karena kemarin itu banyak yang tidak bisa, jadi kita lanjutkan ke materi pertemuan ketiga. Sama seperti sebelumnya, di sini kita membutuhkan library yang dibutuhkan dan kita namain itu modul 3, yaitu data wrangling dan berjalan di lokal komputer menggunakan core CPU laptop ini. Sama seperti sebelumnya, di sini kita membuat data yang dimana di sini pada kolom transaksi ID ada TRX ini. Di sini ada user ID, di sini timestamp dan juga status sama pilot detail. Nah, dari sini dia akan menampilkan data mentah yang belum kita olah. Selanjutnya di sini kita akan standarisasi teksnya ini dengan penanganan nol dasar. Yang dimana jika data kosong atau bernilai 0, maka isinya itu akan tetap menjadi 0. Dan jika mengandung T, ini tadi ya, dan jika dia mengandung T, maka formatnya itu menjadi ISO atau strip-strip gini. Selanjutnya jika formatnya itu strip, dia akan juga menjadi strip. Seperti contohnya di sini, ini menggunakan contains T dan ini menggunakan contains slash. Selanjutnya di sini untuk sel yang ketiga, di sini ekstraksi data dengan regix, yang dimana mengambil informasi spesifik dari teks kolom pilot, pilot detail, yang dimana item name ini dia mencari teks setelah item yang hanya huruf kapital, dan juga di sini ada quantity yang dimana dia mencari angka setelah QTY, dan jika kosong dia akan diisi 0 lalu diubah menjadi tipe datanya integer. Selanjutnya di sini ada price per item, yaitu dia mencari angka setelah price. Jika kosong diisi dengan angka 0 dan diubah menjadi tipe data double. Di sini kita mengisi nilai kosong hasil ekstraksi inputasi data. Jika itemnya tidak diketahui, maka namanya unknown item dengan jika kuantitinya 1, maka diasumsikan dia membeli satu barang, dan jika harganya 0, maka diasumsikan 0 atau tidak membeli barang. Dan ini tampilan data bersih finalnya, yang dimana di sini jika statusnya gagal, maka kuantiti itu tetap 1, akan tetapi total amount-nya itu 0. Sama juga seperti ini, yang kejadiannya error. Kuantitinya itu tetap 1 dan total amount-nya 0. Materi pertemuan keempat.
Di sini materi pertemuan keempat itu adalah Spark SQL Advanced. Dari mana di sini kita akan membuat 3 tabel, yaitu tabel dari departemen dimensi itu dari tabel departemen, pegawai, dan tabel gaji bulanan. Yang dimana tabel departemen ini berisikan dari ID, dep name, dan lokasi. Tabel pegawai ini berisikan employee ID, app name, dep ID, dan juga level. Ini dep ID juga level. Dep ID. Dep ID ini menjadi foreign key untuk menghubungkan tabel pegawai dengan tabel departemen. Di sini tabel yang ketiga ada gaji bulanan, yang dimana di sini ada data employee ID. Tapi di sini tambah 1 ya. Employee ID di sini ada datanya. Employee ID. Di sini ada amount bulan dan salary amount. Di sini ada query untuk menganalisis total pengeluaran biaya gaji per departemen. Itu query basic. Itu select ini adalah kolom hasil, yang dimana college C dep name ini belum ada departemen ini, artinya yaitu mengambil nama dari departemen. Jika ada karyawan yang belum punya departemen atau kosong lah nilainya, otomatis dia akan diubah teksnya itu menjadi belum ada departemen. Dan ini condensing, yang dimana dia menghitung jumlah karyawan unik di setiap departemennya. Itu juga ada fungsi sum, salary amount ini, yang dimana dia menjumlahkan seluruh gaji karyawan di departemen tersebut. Itu ada from dan join. Di sini sumber datanya, dimana from employee. Itu tabel utama adalah data karyawan, menjadi E. Left join departemen ini menghubungkan ke tabel departemen D, mengubahnya dari edep ini menjadi ddep ID. Dan left join departemen menghubungkan ke tabel departemen menggunakan left join agar karyawan yang belum punya departemen tetap ikut terhitung. Dan join salaries ini berfungsi sebagai penghubung ke tabel gaji S. Sebagai S employee ID nih. Untuk mengambil data gaji mereka, karyawan-karyawan tadi. Lalu di sini ada where group order atau filter dan aturan, yang dimana yang ini nih mengkelompokkan hasil perhitungan berdasarkan nama, departemen, dan lokasi. Sedangkan ini mengurutkan hasil dari departemen dan pengeluaran gaji tertinggi ke terendah. Di sini kita mencari top inner di setiap departemen serta deviasi nilai terhadap rata-rata. Ini adalah query advance, yang dimana menggunakan blok CTE, yaitu with salary detail as ini sebagai tabel sementara lah untuk memproses data awal menggunakan Windows function. Lalu di sini kita mencari data, memilih data, itu ada data EMP name, ddep, dan salary amount. Kemudian di sini kita mencari rata-rata untuk menghitung gaji per departemen tanpa merusak baris data individu. Sedangkan rank over partition ini fungsinya untuk membuat peringkat karyawan di masing-masing departemen, di mana gaji terbesar otomatis mendapatkan peringkat 1. Dan sini select ini adalah blok utama dari salary detail, yang dimana dia mengambil dan menyaring data dari tabel virtual di atas. Di sini ada 2 data yang diambil, EMP name dan salary amount, yang dimana ini nih average salary ini fungsinya itu untuk membulatkan
nilai rata-rata gaji departemen menjadi 2 angka di belakang koma. Sedangkan yang Ronseleri Amount ini menghitung selisih bonus gaji si peringkat 1 tersebut dibandingkan dengan rata-rata kinerja rekan-rekan kerja di departemennya. Itu di sini ada tabelnya yang dimana ada namanya Andi dengan kerjanya engineer dengan gaji 15 juta dengan rata-rata gajinya itu ada di 1,175 dengan salary brandnya itu ada di 3.250. Sedangkan Citra yang bekerja di marketing ini salary-nya itu ada di 12 juta dengan rata-rata 1,2 dengan salary brandnya itu 0,0. Di pertemuan 5 kita ada kuis. Di pertemuan 6 ini kita instalisasi Spark, bukan ini. Iya, inisialis Spark. Yang mana kita membutuhkan library yang dibutuhkan juga. Di sini ada fungsi OS and parent untuk mencegah error. Yang mana memastikan agar PySpark ini di drive dan worker menggunakan jalur eksekusi Python yang sama, yaitu sys executable ini. Serta mengunci IP lokal yaitu 127.0.0.1 untuk menghindari error atau timeout saat komunikasi. Dan Spark Stop ini fungsinya sebagai sesi Spark lama yang mungkin masih berjalan di latar belakang untuk menghentikannya itu. Dan sini kita menyalakan mesin Spark-nya yaitu ini sama seperti sebelumnya modul 5 untuk optimasi Spark yang berjalan di lokal itu. Di sini dia sedang membuat dataset dummy sebanyak 500.000 baris. Yang dimana nilainya itu dari 0 hingga 500.000. Yang dimana nilai acangnya itu berbobot 100 dan kategori acang itu bernilai dari 0 sampai 10, 1 sampai 9 yang bersifat integer. Itu kita akan membandingkan format child CSV dan Parquet yang dimana dflar ini nih dflar.width.mode.override.csv data dummy ini berfungsi sebagai penyimpanan data frame ke dalam folder. Jika folder dengan nama yang sama sudah ada, isinya akan langsung ditimpa menggunakan override ini. Datu juga Parquet biasanya lebih cepat saat proses simpan karena datanya dikompresi secara otomatis. Itu di sini ada perbandingan antara read dan agresi yang dimana interface skema ini bernilai true yang berfungsi sebagai untuk membuat Spark harus membaca ulang file CSV dari atas sampai bawah terlebih dahulu hanya untuk menebak tipe datanya. Karena itu membuat lemot. Sedangkan Parquet ini menyimpan tipe data langsung ke dalam filenya sehingga Spark tidak perlu menebak lagi. Nah, di sini ada waktunya, itu CSV ini sekitar 1,75 detik menulisnya, sedangkan Parquet 1,70. Lebih cepat Parquet. Sedangkan agregasi ini ada di 5,96 detik dan Parquet 0,58 detik, lebih cepat daripada CSV. Selanjutnya di sini kita akan menguji caching dengan eksekusi plan, yang dimana di sini uji coba tanpa cache, yang mana Parquet ini menghitung kategori acak ini lebih dari 5 dan menyimpannya ke dalam memori cache. Setelah itu ia menghitung lagi kategori acak yang dengan nilai lebih besar daripada 5.
maka outputnya akan begini. Waktu count tanpa cache itu ada di 0,35 detik dan waktu count dengan cache itu ada di 0,24 detik. Soalnya pertemuan 7 itu menggunakan MongoDB. Yang dimana pertama sini kita menginstal Mongo dulu. Selanjutnya baru kita menghubungkan ke Mongo Client. Di sini kita membuat database kampus. Di sini kita membuat data mahasiswa, tabel mahasiswa. Selanjutnya di sini kita memasukkan data dari satu mahasiswa itu yang bernama Andi. Dan di sini kita membuat banyak data sekaligus, yaitu 2 data, itu data dari Budi dan Citra. Lalu kita masukkan ke dalam ini tabel MHS ini. Selanjutnya di sini kita akan mencari mahasiswa dengan jurusan informatika, yang dimana itu ada Andi dan Citra. Sedangkan ini kita disuruh mencari umur yang lebih dari 20, yaitu ada Budi dengan umurnya 21 tahun. Dan di sini kita juga mencari nilai mahasiswa, nilai UAS, nilai mahasiswa yang lebih dari 90. Yang dimana mahasiswa dengan nilai lebih dari 90 itu ada yang namanya Andi. Setelah itu di sini kita menggunakan 2 buah fungsi, yaitu update itu membuat umur Andi menjadi 22 dan menghapus data dari Budi. Itu kita bisa menggunakan fungsi update dan fungsi delete. Dan jika outputnya sudah keluar, itu di sini data Budi sudah hilang dan Andi berumur 22 tahun. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan keempat dengan data yang baru. Yaitu pertama, di sini kita sama-sama membutuhkan library yang dibutuhkan, yaitu PySpark SQL. Yang dimana di sini saya menggunakan nanti data dari toko buku. Yang pertama, seperti yang saya jelaskan di materi 4 tadi sebelumnya, yaitu ada tabel kategori, yang dimana di sini ada kategori ID, kategori name, dan kategori kota. Name kota. Dan juga di sini ada buku, itu ada buku ID, book title, kategori ID sebagai foreign key dan tingkat. Dan juga sini ada tabel penjualan yang dimana book ID juga sebagai foreign key, ada month dan revenue month. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan query dasar total pendapatan per kategori buku. Yang dimana di sini kolom hasil itu select, yang dimana kategori jika nama kategori jika berisi nilai 0, maka otomatis tertulis belum ada kategori. Dan gudang sebagai lokasi gudang area tersebut. Yang ini nih jumlah buku yang berhasil terjual. Ini kondisi ini. Sama ini itu rata-rata jumlah buku yang sudah terjual. Setelah itu di sini ada from ini dari tabel buku. Yang mana di sini menggunakan left join untuk menghubungkan tabel dari data buku, kategori, dan data transaksi penjualan yang memiliki ID kecocokan yang sama. Yang dimana dia menghitung data dari tahun 2024 bulan 1 tanggal 1. Dan menggunakan group by dan order by itu mengelompokkan data berdasarkan kategori, kota gudang, lalu diurutkan dari omset terbesar hingga terkecil. Nah,
Di sini ada kategori bukunya, itu fiksi dari Jakarta, dan total revenue yang mendapatkan pendapatan lebih besar itu 17 juta. Sedangkan untuk query lanjutannya itu kita sama-sama menggunakan CTI atau tabel sementara, yaitu tabel revenue detail, yang dimana menggabungkan tabel buku, penjualan, dan kategori. Buku, penjualan, kategori. Yang dimana dia menghitung rata-rata pendapatan setiap kategori tanpa menggabungkan baris data. Dan juga di sini rank over participation ini memberikan peringkat 1, 2, 3, dan seterusnya untuk buku berdasarkan pendapatan untuk buku berdasarkan pendapatan tertinggi di dalam masing-masing kategorinya. Yang dimana ini mengambil data dari tahun 2024 bulan 2 tanggal 1. Dan ini dia mencari rata-rata dari average revenue-nya. Oh ya, ini udah tadi ya. Di sini laut yang bercerita, ada titel buku laut bercerita dengan kategori fiksi, dengan revenue monthnya itu ada di 13 juta, dengan rata-rata 9.250, dengan revenue different-nya itu ada di 3.750. Sapien non fiksi ada di segini, dan cerita rakyat ada sini. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.